Pemirsa, data sementara yang kami himpun dari laman geoportal Data Bencana Indonesia BNPB hingga pukul 19.00, total 964 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Hampir 1.000 orang meninggal dunia. Korban akibat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Hingga malam ini jumlah korban jiwa mencapai hampir 1.000 orang. Pemirsa, data sementara yang kami himpun dari laman geoportal Data Bencana Indonesia BNPB hingga pukul 19.00, total 964 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Hampir 1.000 orang meninggal dunia. Sementara itu sekitar 5.000 orang terluka, 262 orang lainnya dilaporkan hilang. Korban jiwa paling banyak ada di Agam, Sumatera Barat, yakni 178 orang. Kemudian Aceh Utara, 138 orang. Pemirsa, bencana terjadi di 52 kabupaten di Pulau Sumatera, membuat lebih dari 150.000 rumah warga hancur. Kisah pilu kembali datang dari korban banjir bandang dan longsor di Pidi Jaya Aceh. Seorang warga bernama Nursidah asal desa Menasah jadi saksi melihat langsung rumahnya hancur dihantam air bah dan kayu besar. Nursidah hanya bisa terdiam memandang puing-puing rumahnya yang telah hilang di bawah banjir bandang. Rumah yang selama ini menjadi tempat bernaung dengan 3 kamar tidur dan dapur kini hanya menyisakan dinding roboh. Kisah itu terjadi saat banjir tiba-tiba naik sampai setinggi leher disertai kayu-kayu gelondongan besar yang menyeret apa saja di depannya. Nursidah dan suaminya terseret arus namun berhasil lolos dari maut. Nursidah tak mampu menahan tangis saat mengingat seluruh hasil panen padinya hanyut tanpa sempat diselamatkan. Tak hanya itu, sepeda motor miliknya juga hanyut entah kemana. Kini, Nursidah dan suami harus mengungsi ke rumah saudara tanpa tahu kapan mereka dapat memulai hidup baru. Yang tersisa hanya puing, kenangan, dan harapan agar bantuan rehabilitasi segera datang. Hingga kini puluhan ribu keluarga di Pidi Jaya masih bertahan di pengungsian dengan kondisi memprihatinkan. Pemerintah daerah dan relawan terus berupaya menyalurkan bantuan. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Dan hingga sekarang ribuan orang masih mengungsi ke sejumlah titik aman akibat rumahnya hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Di Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, anak dan lansia menempati tenda seadanya di perkebunan kelapa sawit. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop,
Berarti selop berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Iya. Desa Rumoh Rayuk, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir. Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews. Pemirsa, video viral di media sosial menunjukkan panggung hajatan di Lamongan, Jawa Timur roboh akibat terjangan angin kencang. Selain itu, angin kencang dan hujan menyebabkan rumah rusak dan pohon tumbang. Hujan disertai angin kencang menerjang sebuah panggung hajatan hingga roboh di Kecamatan Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur. Ratusan warga yang sedang hajatan panik saat terjangan angin merobohkan panggung. Ya Allah, ya Rahman, ya Rohim, Arso, panggungnya ambil so. So, panggungnya ambil so, koyo iki so. Masya Allah. Ya Allah, selamat. Selain merobohkan panggung, angin kencang juga merusak atap rumah warga yang terbawa angin. Tak hanya itu, satu pohon raksasa pun ikut tumbang akibat sapuan angin kencang yang terjadi selama kurang lebih 15 menit. Petugas BPBD Lamongan bersama polisi dibantu warga langsung mengevakuasi pohon yang tumbang di badan jalan. BPBD Lamongan mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan meningkatkan kesiagaan, mengingat ancaman bencana berpotensi masih akan terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Hal itu terpaksa dilakukan karena para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan dan makanan. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Tak sedikit pula warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya, bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat. Kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor di sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi. Kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan.